apakah PPATK nih bagaimana harus mengikuti, harus terbuka atau tidak? Jadi begini, PPATK itu kitohnya harus transparan, tetapi bukan telanjang. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya Bang View, M. Natsir Konga, dan sudah ada di tengah-tengah kita Sobat PPATK, Mas Dr. Rian Nugroho MSI. Beliau alumni S1-nya di UGM, S2-nya juga di UGM, dan S3-nya dari Universitas Negeri Jakarta ya. Banyak sekali jam terbang Dr. Rian ini, pernah menjadi dosen ya, dosen tamu di Universitas Pertahanan, di Sesko TNI, di LAN ya, di Universitas Malaysia, juga di Korea Selatan, di Cina. Dan jabatan juga banyak sekali ya, Mas Rian ya. Ini sahabat lama saya, pernah menjadi Sekjen Jenderal Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia. Masih sampai sekarang ya, Mas Rian? Masih. Alhamdulillah. Kemudian menjadi Ketua Harian Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia dan pengajar program Pasca Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung. Sobat PPATK, kehadiran Mas Rian ini coba kita elaborasi ya, sejauh mana pandangan beliau terhadap kebijakan-kebijakan publik, khususnya yang terkait dengan keberadaan PPATK. Mas Rian. Ya, view. Masyarakat itu, khususnya kami lah ya di PPATK itu berada di dua kutub yang sangat berbeda ya. Di satu sisi keberadaan PPATK itu harus menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di sisi lain, dia sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan, hasil kerjanya itu hanya dapat disampaikan kepada penyidik, ya, dalam hal ini polisi, jaksa, KPK, BNN, pajak dan bea cukai, dan termasuk juga PPNS. Nah, jadi sangat terbatas. Nah, kemudian di tengah masyarakat itu banyak sekali harapan PPATK itu membuka hasil analisis yang disampaikan ataupun dikerjakan oleh PPATK. Nah, ini sesuatu yang undang-undang sangat melarang dan hukumnya kita bisa dipidanakan itu kalau sampai rahasia hasil pekerjaan kita itu sampai bocor di publik seperti itu. Nah, bagaimana ini Mas Rian melihat atau mensiasati ya dari kedua kutub yang berbeda ini dari sisi kebijakan publiknya? Apa yang harus dilakukan? Jadi memang kita harus akui, terutama undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ya, itu pada waktu dibuat saya juga tidak setuju karena itu orang Jawa mengatakan gebiah uyah, semuanya disamaratakan. Tidak bisa. Pemerintah tidak bisa telanjang, tetapi transparan iya. Jadi untuk PPATK, saran saya berjalanlah pada rel kebijakan perundang-undangan yang dimiliki dan tidak perlu khawatir. Kenapa? Yang namanya PPATK, maaf saja lupa karena saya nggak. PPATK tidak perlu memberikan ketelanjangan, tapi transparansi iya. Nah, transparansi ini diatur dalam batas-batas yang diizinkan kepada PPATK. Nah, kalau di PPATK dikatakan hanya kepada penyidik, ya kepada sana aja. Nanti perihal bagaimana mentransparansikannya, itu namanya two-step flow transparansi. Jadi bukan one step flow. Jadi ini tidak menjadi perkara penting, tetapi yang baku memang kita tidak boleh menyalahkan masyarakat kita ya. Masyarakat kita ini gemes gitu loh. Gemesnya kenapa? Masyarakatnya melihat bahwa yang namanya isu, bukan lagi isu ya, udah menjadi rahasia umum ya. Sejumlah pejabat negara itu mereka mempunyai kekayaan yang itu aneh-aneh gitu loh. Dan itu mereka marah betul. Sehingga kemarin itu meluap antara lain kepada yang namanya komisi keterbukaan PPATK ini. Jadi menurut saya terimalah yang namanya masyarakat punya kerinduan
bahkan kalau perlu kemarahan. Kenapa? Karena masalah kita sendiri. Nah, PPATK justru bertindak bagaimana agar yang namanya hal-hal yang ditengarai sebagai sesuatu yang membuat masyarakat itu resah, gundah, itu terselesaikan. Misalnya, nomor satu, PPATK membangun sebuah konsep diri bahwa dia bukanlah lembaga yang tebang pilih, bukan lembaga TO, target operasi. Jadi PPATK itu kan tidak bisa lari dari namanya rezim kan. Rezim itu adalah sebuah kekuasaan, rezim bukan penjahat ya. Rezim adalah kekuasaan yang sah dipilih oleh pemilu. Nah, PPATK tidak bisa keluar dari rezim ini. Kenapa? Ada presiden, ada DPR, bahkan PPATK kan itu kan memberikan transparansi kepada kejaksaan, kemudian penyidik, kepolisian, dan penyidik-penyidik lain. Dan itu mereka bagian rezim, toh. Nah, ini yang membuat PPATK berada di dalam sebuah sebuah perspektif yang kadang-kadang mudah dibilang, PPATK ini bagian dari kekuasaan yang melestarikan kekuasaan. Kalau itu apa langkahnya? Dari step pertama kan ya. Step kedua adalah bagaimana PPATK menjadikan dirinya sebagai lembaga yang mempunyai daya tawar untuk memaksa mereka yang ada di dalam rezim, yang mereka itu merupakan kelompok yang itu tidak benar, itu dipaksa untuk keluar. Jadi gini, kembali ke masalah kebijakan publik. Oke. Kebijakan publik itu adalah sifatnya keseimbangan dan pragmatisme. Sesuai kebutuhan kan ya. Sehingga sejak awal kan saya katakan, undang-undang tentang keterbukaan informasi publik itu pembuatannya tidak seimbang. Substansinya tidak seimbang. Jadi dipaksa kayak gimana nggak bisa masuk juga, Bang Fuad. Jadi jangan dipaksakan. Bang View, Bang View. Jadi mohon izin. Jadi Bang View, jadi begini. Pertama saya mulai dari kebijakan dulu ya. Karena kalau ngomong kebijakan toh, saya juga ngajar public policy juga. Di kelas juga saya sampaikan. Salah satu kebijakan yang sejak awal perlu kita perbaiki adalah keterbukaan informasi publik. Kenapa? Kebijakan ini memaksa semua lembaga publik harus terbuka, kalau perlu telanjang kepada siapa saja. Jadi misalnya begini ya. Saya sebagai warga masyarakat, saya dengan undang-undang itu bisa memaksa untuk membuat intelijen, BIN, Bapak, ataupun direksi Pertamina untuk membuka isi perutnya. Nah ini kan nggak bener kan ini kan? Iya. Nah ini undang-undang ini dibuat pada zaman era euforia ketika pemerintah tuh dianggap salah semuanya. Nah waktu itu memang kita punya salah lah gitu. Tetapi yang namanya hasrat ini berlebihan. Jadi pada waktu itu saya memang memberikan masukan kepada teman-teman ini bahwa agar ada yang namanya wilayah yang dikecualikan. Saya pernah ada diskusi dengan pejabat-pejabat yang itu berhubungan dengan lembaga intelijen lah gitu kan ya. Dia, Pak bagaimana Pak ini kami bekerja, ya udah saran saya begini. Anda bekerja dengan ranah di mana Anda punya tugas penting di dalam dimensi kita bernegara berbangsa. Tidak bisa serta-merta. Bahkan saya katakan apabila diperlukan, maka saya akan menjadi pembela Anda. Kenapa? Kebijakan publik tentang keterbukaan ini sendiri perlu diberi pengurangan-pengurangan yang itu agar tidak ekstrim. Ini masih mending loh ya. Ini saya setuju nih Mas Rian dari apa yang disampaikan. Karena memang produk PPATK itu bila disampaikan kepada masyarakat, itu akan mengganggu proses di dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sorry, saya koreksi Pak. Saya koreksi Bang. Begini, kalau itu dilakukan bukan masalah hukum atau apa, tetapi itu membuat kehidupan menjadi gaduh, konflik yang nggak produktif. Jadi memang PPATK seperti juga lembaga intelijen lain itu memang dilarang mengekspos temuannya. Ruangnya terlalu tidak boleh diketahui publik. Mana Anda sih intelijen yang itu semuanya dikasih kepada publik, itu namanya Intel Melayu, itu namanya kan bilangnya kan itu kan nggak bisa, ini bukan Intel Melayu, ini Intel profesional. Ada Intel militer, Intel kepolisian, Intel keuangan, that's intelligent life. Nah, saya ini juga saya ngajar intelijen, saya barusan baca buku namanya The Global Intelligence. Problem kita adalah di Indonesia itu waktu itu intelijen dianggap sebagai bagian kejahatan. Jadi mau dibongkar semuanya. So, apa yang harus kita pelajari? Nomor satu, dalam konteks PPATK sama juga dengan
BIN atau lembaga-lembaga penyidik lain itu perlu dirahasiakan. Yang namanya keterbukaan informasi publik itu dibatasi. Kenapa? Apabila dibuka, iya kalau masyarakat jiwanya dewasa, mengerti. Kalau nggak itu konflik yang nggak karu-karuan itu. Nah, dengan demikian, yang namanya negara itu diatur dengan cara ada yang itu dirahasiakan, ada yang transparansikan, ada yang dibuka. Ini yang kadang-kadang kita semuanya dianggap sama. Ngatur negara itu asimetrik antar lembaga, antar urusan. Bayangkan yo, kalau sekarang saya minta Pak Jokowi, Bapak sebagai presiden harus transparan. Hari ini makan apa? Siang itu bisa seperti itu. Jadi problem kita sejak awal, pasal kita nggak di PPATK-nya, tapi di undang-undang atau kebijakan tentang itu sendiri. Jadi jangan khawatir. Makanya salah satu yang kita nggak menyalahkan lah. Kalau udah kebijakan masa lalu itu, setiap kebijakan itu lahir dalam zaman psikopolitik masing-masing. Nah, waktu itu psikopolitik kayak gitu. Ya sudah lah. Euforianya ya saat itu ya. Iya, jadi begini, Bang. Waktu itu kita marah betul kan sama Orde yang waktu sangat mencekram gitu, sehingga marah betul. Nah, biasalah dari pendulum itu ke tiung gitu kan. Ini yang bersama-sama kita perbaiki. Sehingga jawaban saya bukan kemudian PPATK membuat keseimbangan, tidak. PPATK itu sama dengan BIN intelijen. Itu ada ruang-ruang yang boleh diberitahukan, boleh ditransparasikan, dan boleh disimpan. Kenapa? Untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Bukan masalah hukum itu dihukum apa tidak. Kalau masalah Anda ngomongkan dihukum itu masalah yang menurut saya masih teknis. Tapi kita berbicara level strategis, politis, dan itu ideal. Lebih penting lagi, Bang. Nah, sekarang Mas Rian, bagaimana menjembatani tadi harapan dari masyarakat itu, ya kan, agar PPATK memuaskan gitu ya dari keinginan-keinginan yang ada. Di sisi lain ya kita dibatasi gitu. Ya, bagus. Jadi gini Pak, jangan khawatir. Tugas dari pemerintah itu bukan memuaskan masyarakat. Kalau mau memuaskan itu beli dawet aja pada siang hari itu seger banget kan gitu kan. Jadi kita di pasar Solo itu ada dawet yang paling enak itu siang hari, puas kita. Ingat, pemerintah tugasnya bukan memuaskan masyarakat, tetapi apa? Menghebatkan masyarakat. Beda. Menghebatkan tuh, membuat masyarakat bisa ngerti. Oh, itu tuh susahnya mengatur negara. Jadi masyarakat ngerti. Pertanyaannya bagaimana gitu kan ya? Oke, nomor 1. Jangan lupa untuk berkomunikasi dengan masyarakat dengan caranya yang khas. Misalnya, PPATK itu berkunjung ke sekolah-sekolah atau ke ke lembaga publik itu menceritakan ini kami loh, kami seperti ini loh. Jadi mengatakan kami itu saudara kalian, saudara kamu gitu loh. Ini yang penting. Ya. Jadi bukan masalah membuka rahasianya, tapi mengatakan kami saudara kamu juga. Itu sudah ada program kita tuh, PPATK mengajar. Belum. Saya nggak yakin itu. Buktinya sekolah-sekolah nggak kenal kok itu. Oh ya udah. Enggak. Saya masih justru saya minta supaya diperkuat lagi. Bukan berarti nggak ada loh ya. Hampir setiap bulan kita lakukan itu. Gini, saya katakan bukan berarti nggak bagus, nggak ada. Ya. Tetapi di dalam pemandangan kita sebagai publik ya kurang kuat lah. Makanya nanti disemangati. Ayo bikin program lagi ya yang kira-kira. Nah, pendekatan begini. Jangan pendekatan aku kasih tahu, tidak. Jangan dengan pendekatan sosialisasi, tidak. Tapi pendekatan yang sifatnya itu kebutuhan satu sama lain. Namanya kalau disebut itu adalah, kalau dalam bahasa komunikasi namanya adalah uses and gratification. Jadi dengan demikian, jangan mengatakan, oh saya berkomunikasi. Jangan-jangan itu cuma berkata-kata, jangan berkomunikasi. Berkomunikasi itu ini ngomong, ini ngerti. Jangan-jangan ini ngomong nggak ngerti, jangan ngerti gitu loh. Itu masalah pemerintah. Pemerintah menyamakan antara komunikasi dengan berbicara. Itu lain. Disamakan ya? Iya, jangan disamakan. Loh, kita itu kan contoh. Sekarang Bang Fui mengatakan, itu di sana itu yang namanya, katakanlah itu saya orang Surabaya kan, rujak cinggurnya enak gitu kan. Rujak cingur itu Bang Fui katakan orang Surabaya. Tapi kemudian katakanlah saya adalah Surabaya. Tapi ada teman dia orang Jogja. Apa rujak cingur itu? Rujak cingur itu isinya adalah ada petis. Jadi dijelaskan. Nah, menjelaskan kepada mereka yang nggak ngerti PPATK dengan orang PPATK lain. Itu yang perlu dipelajari. Jadi bukan kemudian jadi, harus merendahkan diri. Bukan.
bagaimana kita belajar berbahasa dengan orang yang nggak ngerti bahasa kita. Contoh, saya pernah menjadi wartawan dan waktu itu saya pertama kali diminta mau wawancara tukang becak Jakarta waktu itu. Bayangkan, saya itu betul-betul bodoh. Tanya sama tukang becak itu nggak dapat. Saya pengen tahu bagaimana susahnya dia hidup. Nggak dapat karena bahasanya saya ketinggian. Sok pinter gitu loh, bahasa mahasiswa gitu loh. Nah, ketika pulang saya dapat gitu, saya dimarahi sama saya punya bos. Kamu jangan sok pinter. Kamu bahasanya bahasa tukang becak. Masya Allah, saya baru tahu betul. That's communication, not speaking. Nah, ini nanti langkah kedua dari PPATK lah gitu, Bang. Ya, mungkin sudah dilakukan, tetapi belum tepat tadi ya. Nah, sekarang kalau sudah dilakukan, tolong evaluasi. Udah belum? Hebatnya gimana? Jadi kalau perlu, undang pakar komunikasi dari mana gitu kan ya. Terus nanti teman-teman komunikasinya berbicara, kami gini. Nanti dievaluasi. Yang evaluasi nggak boleh diri sendiri. Kalau evaluasi diri sendiri namanya jeruk minum jeruk, kayak Joshua itu. Nggak boleh itu. Agak bisa. Nah, orang lain yang bilang. Nah, sekarang saya bukan orang evaluasi. Cuman saya sendiri, PPATK apa sih? Ya, saya dengar-dengar aja. Tetapi, saya nggak merasa perlu tahu gitu loh. Jadi, itu akan penting ketika semua orang pengen, bukan semua orang lah, banyak orang pengen tahu apa sih PPATK. Kedua, mereka mau ngerti susahnya PPATK. Karena ngerti susahnya PPATK, masyarakat itu nggak minta lebih dari yang bisa diberikan oleh PPATK. Contoh, tadi Abang kan mengatakan bahwa masyarakat mintanya begini, lebih dari yang kami berikan, gitu kan? Itu artinya komunikasi belum masuk, belum kena, masyarakat nggak ngerti. Nah, itu udah ketahuan, toh? Itu indikator pertama. Tapi jangan khawatir, jangan kemudian menjadi sedih atau marah, enggak. Setiap saat itu kan ada perlu perubahan, perbaikan. Lakukan lagi. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi publik, bukan sosialisasi. Yang saya katakan tahu komunikasi. Komunikasi itu apa? Membuat orang lain pertama apa? Ngerti siapa kita. Oh, Pak Nasir Konga ini kayaknya dari Sumatera, Sulawesi Selatan ini. Beliau sukanya konro gitu kan. Jadi kalau beliau kita ke rumah kita nggak kasih masakan yang manis-manis. Karena orang Sulsel nggak suka makan manis gitu kan ya. Mengerti dulu. Nah, pengertian ini yang perlu dibangun agar ini nggak mintanya macam-macam. Nah, ketika ada orang minta macam-macam atau kelompok minta macam-macam, berarti kemungkinan dua hal. Dia tidak kenal yang namanya PPATK. Kedua, dia tidak sayang dengan PPATK sehingga berusaha membuat PPATK keluar dari tugas-tugas pokoknya. Ayo itu, Bang. Ya. Oke, Mas Rian. Ada memang Pak Mio, sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu, masyarakat harus dengan keras, dengan kencang mungkin ya, melakukan koreksi ataupun terhadap kebijakan. Tapi di sisi lain, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dibantu secara kuat, kan seperti itu. Nah, kalau Mas Rian lihat nih, keberadaan PPATK, tapi mungkin juga Mas Rian sudah tidak begitu intens ya. Apa kira-kira dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PPATK di dalam membangun rejim anti pencucian uang ini yang masih perlu dibenahi lah, atau yang dilengkapi lah, atau apa-apa saja lagi yang perlu dilakukan agar masyarakat itu mendukung keberadaan rejim anti pencucian uang. Selain tadi yang sudah disampaikan ya, melakukan komunikasi dengan publik ya. Oke, jadi gini ya Bang, itu visi yang bagus sekali. Tapi kalau boleh saya koreksi ya, karena saya kan bukan pengamat. Kalau pengamat kan berarti nggak bisa main bola itu. Saya juga main bola juga masalahnya. Saya juga ngajar, praktisi. Mungkin saya 3 kali menjadi eselon 1 lah kira-kira gitu, menjadi konselor di. Jadi gini, nomor 1. Kebijakan publik itu tidak serta-merta harus mendapatkan dukungan publik secara full. Jangan serta-merta loh ya. Kenapa? Ada kebijakan-kebijakan tertentu yang barangkali masyarakat belum ngerti. Tetapi itu harus ada. Contoh, saya ambil yang Jawa aja lah, kalau di sini nanti kira-kira bermasalah ya. Tahun 80-an awal, Lee Kuan Yew mau bangun MRT. Orang Singapura nggak mau, apa itu, tapi terus jalankan. Sekarang baru kerasa kan. Kita juga nggak tahu. Sekarang barangkali kita mengatakan, oh pindah ke ibu kota di Kalimantan Timur, nanti bermasalah itu kan. Kita pengen nggak tahu kan.
Pemerintah kan punya hitungan-hitungan masa depan gitu. Misalnya, perhitungannya Kalimantan nggak ada gempa, gitu kan? Karena nggak ada gunung kok. Kemudian Kalimantan. Jadi dengan demikian kita tidak perlu membuat sebuah adagium seolah-olah semuanya masyarakat full support ya. Tapi tidak semuanya karena masyarakat ada yang nggak mengerti. Contoh di Indonesia sekarang ya. Pada tahun 70-an itu sebelum 7 bulan sebenarnya, itu Pak Karno memulai namanya gagasan pembatasan kelahiran. Pak Harto bikin namanya KB. Coba KB tahun 70-an dilawan itu. Tapi kan sekarang tahu kalau kita nggak punya KB, kita kan hancur kan. Dengan demikian yang pertama kali penting adalah pemerintah kalau buat kebijakan itu benar, baik, menghebatkan masyarakat. Jangan bersifat populis. Nah kalau saya buat kebijakan nanti perlu dukungan masyarakat, itu kebijakan bukan populis lagi, tapi popularis. Itu kayak artis itu, kayak netizen itu nggak dewasa sama sekali itu. Pemerintah itu bukan jual es krim, tidak, tapi memberikan makanan yang sehat. Kalau pemerintah mau seperti menyenangkan, semua orang kasih es krim, tapi jadi gendut nanti kan, kemudian jadi pilek kan. Tapi diberikan namanya katakanlah nasi, 4 sehat 5 sempurna. Oh, kok pakai sayur? Dulu saya punya anak nggak mau sayur, tapi saya paksa makan sayur dan dia sekarang sehat lagi. Jadi pemerintah itu jangan menjadi artis. Nah, sekarang itu masalahnya para pakar mengajarkan pemerintah jadi artis. Mau populer deh, mau yang namanya itu ratingnya tinggi lah, yang mau dengan full, itu namanya artis. Kalau pemerintah jadi artis, ya sudah. Tapi ya mungkin ya yang salah bukan pemerintah lah. Yang salah satu, gurunya, dosennya, atau apa, bacaannya salah. Nah, di sini saya sebagai ketua masyarakat kebijakan publik mengajarkan, memperkuat, menyemangati masyarakat pemerintah. Jadi pemerintah jangan khawatir nggak populer. Maaf, apabila kebijakannya benar, baik untuk rakyat, mengebatkan, selesai. Dan kita akan mendukung, jangan khawatir. Komunitas masyarakat public policy itu ada dari birokrasi, LSM, dosen, bahkan mereka yang paling keras sekalipun. Tapi kita punya satu visi, bagaimana kita membuat pemerintah yakin untuk membuat bangsa kita hebat, bukan jadi populer kok. Loh Pak Jokowi itu berani nggak populer gitu loh, tapi kan kerjaan dia baik kan. Nah, tapi yang lain-lain masih nggak tahu. Jadi Bang, untuk PPATK, saran saya nomor 1, nggak usah jadi populer, apalagi populis. PPATK bukan artis. PPATK adalah jangkar di mana korupsi ditangkal dari hulunya, ya kan? Itu. Nah, yang dikomunikasikan masyarakat itu bukan mengkomunikasikan siapa punya duit berapa, nanti heboh gitu. Nah, ini kalau boleh saya mau perbaiki frame-nya dulu supaya nanti pekerjaannya lebih nyaman gitu, Bang. Kalau mau disayangi ataupun disenangi oleh semua orang, jual es krim aja ya. Ayo es krim aja. Suka, ya? Jadi, Bang, PPATK itu memberikan namanya 4 sehat 5 sempurna. Kasih namanya karbohidrat, ya kan? Ada dagingnya, kemudian ada namanya sayurnya, ada buah, ada susu. Itu bukan es krim. Es krim kerjaannya siapa? Yang sana-sana, bukan kerjaan pemerintah. Jadi jangan sampai mau dijebak oleh para pakar, ya. Penasihat, konsultan. Kalau mereka ngomong gitu, saya akan bilang sama mereka, itu nggak benar itu, gitu Pak. Iya, iya. Kemudian Mas Rian ya, untuk apa namanya tadi, kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat tadi itu, dalam hal menentukan kebijakan itu bagaimana secara ideal itu harus dilakukan? Oke, saya berikan ini bukan teori. Kalau teorinya banyak segudang. Saya berikan bagaimana teori turun jadi praktek kan ya. Karena teman-teman PPATK ini dan abang semuanya adalah ini praktisi. Praktisi artinya bukan orang suka praktis-praktis, tapi Anda adalah profesional. Orang yang mengembangkan tugas sesuai dengan profesi yang diberikan. Jadi begini, untuk membuat kebijakan yang itu pasti didukung oleh masyarakat, pasti disayang masyarakat, pasti di masyarakat. Nomor 1 adalah pastikan kebijakan itu sesuai dengan janji kemerdekaan. Ayo Bang, ingat nggak apa janji kemerdekaan Bang? Ayo sekarang saya tes nih. Mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Bukan itu aja. Ayo apa lagi? Tentunya.
Ya kan? Enggak, saya ingatkan ya. Nanti PPATK semua ingat ya. Ada 4 janji kemerdekaan. 1 namanya melindungi. Kedua menyejahterakan. Ketiga mencerdaskan. Yang keempat kelas dunia. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu acuannya. Jadi kalau kita mempunyai kebijakan PPATK itu kemudian kita cek apa kebijakan ini melindungi enggak. Contohnya gini. Kalau memang ada orang baik-baik yang memang dia dapat duit baik-baik, nggak juang, kemudian kita maaf lah ya, ini pasti nggak kejar. Ini hanya saya buat ekstrim aja. Tiba-tiba ada upaya untuk merekayasa seolah-olah dia mendapat duit berapa. Itu dia nggak melindungi berarti. Kedua, apabila ada warga, apalagi dia pejabat ya, dia melakukan kejahatan keuangan dan duitnya menjadi bengkak. Dan PPATK tidak berbuat apa-apa, berarti PPATK belum menjamin janji pertama konstitusi. Karena nggak melindungi yang lain-lain, dia melindungi yang jahat saja. Nah, kedua, menyejahterakan. Jadi dengan demikian KPK memastikan duit yang ada ini sejahtera buat masyarakat semuanya. Yang ketiga, cerdas, membuat rakyat bisa mikir, iya ya kalau gitu saya nyuruh ke PPATK itu telanjang salah ya, itu bikin cerdas itu. Nah itu tugasnya PPATK, bagaimana mendidik masyarakat. Jadi PPATK tidak boleh melakukan sosialisasi. Bahkan komunikasi pun tidak cukup menurut saya. Yang penting apa? Mendidik, membuat masyarakat ngerti. Nah, yang keempat adalah kelas dunia mempertanyakan, kebijakan PPATK ini kelas dunia enggak ya? Jangan-jangan kita cuma mau populer aja, dianggap bagus oleh dunia lain gitu ya. Karena ya kalau kita beri sedikit membuka ya, tidak semua negara itu seperti kita punya PPATK seperti ini kok. Ada ruang-ruang di diskresi yang kita nggak bisa sampaikan ya, yang mereka punya sendiri. Dan itu negara-negara yang luar biasa besar itu. Sehingga jangan-jangan ada yang perlu kita kurangi dari PPATK ini. Nah itu bagian dari learning proses PPATK, di mana kita sebagai masyarakat hanya boleh memberikan masukan. Nah, nanti PPATK silakan berpikir kenapa? Loh, kita percaya PPATK isinya orang baik semua kan ya. Perkara PPATK dan kurang-kurang ya kita perbaiki. Pokoknya kita bersama-sama menghebatkan lah. Jangan suka nyalah-nyalahkan gitu. Saya itu paling senang kalau saya menghebatkan. Kalau udah mulai nyalah-nyalahkan, aduh capek nanti gitu Bang. Gitu Bang. Poin-poinnya yang bisa disampaikan ya agar masyarakat itu bisa mendukung ya keberadaan PPATK, mendukung keberadaan rejim anti pencucian uang, ya, karena memang tadi kritik harus kuat-kuatnya dilakukan, tetapi membantu kebijakan yang dilakukan, diputuskan ataupun apa untuk dilaksanakan itu juga harus didukung sekuat-kuatnya oleh masyarakat secara luas, sehingga PPATK terus bisa memberikan kebaikan ya sesuai dengan undang-undang dasar Republik Indonesia tadi ya, pembukaan undang-undang dasar tadi. Itu apa yang harus dilakukan tuh? Baik, jelas yang pertama tadi kita setiap kebijakan yang kita buat itu untuk merealisasikan janji kemerdekaan pada bidang kita. Itu kita bisa kerja, nanti teman-teman bisa kerja. Ya. Yang kedua adalah teman-teman setiap lembaga itu hadir dengan misi tertentu. Apa misi itu? Alasan keberadaan. Ini lain dengan kata-kata visi misi loh ya. Itu visi misi menurut saya salah itu. Misi bukan turunan visi itu. Lain. Misi itu punya organisasi, visi punya pemimpin. Nah, PPATK tahu misinya, purpose-nya apa. Lakukan seperti purpose itu. Jangan pernah gentar karena tujuan itu dilaksanakan. Jangan. Jangan pernah kemudian mengatakan PPATK itu tidak mendapat dukungan masyarakat kemudian guncang-guncang. Jangan. Kenapa? PPATK dibuat untuk tujuan khusus loh ya, bukan tujuan umum loh ya. Kalau tujuan umum itu lain seperti yang namanya kelurahan lain itu. PPATK punya misi khusus, jalankan itu sesuai undang-undang. Nah, note pentingnya, ulang lagi, PPATK tidak untuk menyenangkan semua orang, menyenangkan masyarakat tidak. Kebijakan publik itu tidak untuk menyenangkan masyarakat, tapi kebijakan publik adalah untuk menyehatkan masyarakat, menghebatkan. Jadi, ulang lagi, jangan sampai terjebak oleh kata-kata artis. Jangan terjebak oleh kata-kata dukungan, kritik. Jadi kebijakan itu ketika dikeluarkan, ketika nggak ada dukungan, nggak ada kritik, tapi membuat kebaikan, selesai. Jadi ini pelajaran yang penting bagi kita, karena seringkali pelajaran di kelas S1 loh ya, ini saya berikan pelajaran S2, S3 loh ini.
Bahkan kalau S4 itu. Kalau S1 dibilang kebijakan perlindungan masyarakat, kemudian dikritik, itu S1. Ini kelasnya udah tinggi sekali. Jadi kelasnya apa? Lagi-lagi, PPATK, jangan khawatir untuk tidak populer. Jangan khawatir. Apalagi tidak populis. Jangan khawatir. Apalagi tidak ada populis. Jangan khawatir. Sepanjang PPATK menjalankan tugas sesuai realnya. Dan mereka profesional. Oke. Sekarang kata kuncinya profesional. Ya bang ya. Gini. Profesional itu banyak sekali definisinya. Tapi kalau boleh saya berikan satu definisi yang sangat kuno. Profesional itu adalah orang atau mereka yang tidak mengerjakan sesuatu hal yang dia tahu itu salah. Itu paling penting. Jadi jangan, maaf, saya juga bilang berakhlak juga bagus ya. Tapi kadang-kadang terus definisi kan, satu aja. Kalau kita tahu itu salah, ya jangan dikerjakan. Itu aja. Dan itu tolong disosialisasikan, ditanamkan di teman PPATK udah bagus-bagus ini ya. Adik semuanya, teman-teman semuanya, kita harus jadi profesional. Karena PPATK tugasnya tidak menjadi artis, tapi menjadi profesional. Apa profesional itu? Melakukan sesuai dengan tugasnya dan tahu untuk tidak melakukan sesuatu yang dia tahu itu salah. Yang lainnya serahkan pada perjalanan bangsa. Dan Bang, asal tahu, kami sebagai MAKPI akan mendukung PPATK apabila PPATK diganggu. Artinya PPATK disuruh masuk ke lahan-lahan yang sifatnya popularis. Kita akan bela Anda. Kenapa? Kalau seperti itu nanti kita nggak punya PPATK lagi. Nanti abang menjadi artis nanti. Nah susah. Kalau abang menjadi artis saya kalah lah. Saya kalah tampil sama abang. Nanti saya nggak dapat apa-apa. Jadi please just stick on your core mission Bang. Gitu Bang. Oke, terima kasih Bapak Dr. Rian Nugroho. Sama-sama. Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?